Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas dua topik dan analisa kelompok kami. Demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Taufan Maulamin, SE AKT MM. Pembahasan ini disusun secara kolaboratif oleh saya sendiri, Ria Mahot Mahita, Arif Rahmat Riprobo, dan Robert Parsaoran. Pembahasan kami akan mencakup beberapa hal berikut. Pertama, penjelasan taksonomi Bloom versi awal dan revisi. Kedua, level menganalisis dan mengevaluasi pada kuliah pascasarjana. Ketiga, 4 tujuan negara Republik Indonesia. Keempat, analisis kasus pemimpin di Indonesia dan kejujurannya. Kelima, kesimpulan. Dan keenam, referensi. Langsung saja kita menuju kepada pembahasan kita yang pertama. Taxonomy of Educational Objective, atau yang umumnya dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom, merupakan pokok bagi pelatihan dan persiapan bagi para pendidik yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini adalah kerangka kerja yang menawarkan pendekatan pendidikan yang sistematis dan komprehensif, yang mendukung pengajaran yang efektif dalam ranah kognitif, dan telah memberikan manfaat di bidang pendidikan dalam hal mengembangkan tujuan pembelajaran, perencanaan dan desain kurikulum, penyelesaian penilaian, utamanya sebagai panduan untuk pendidik, menyesuaikan pengetahuan dan instruksi proses belajar dengan tingkat kompleksitas kognitif para siswa. Taksonomi Bloom ini akhirnya direvisi pada tahun 2001 oleh Florian Anderson yang merupakan murid dari Bloom, bersama David Craftwell, seorang partner Bloom sendiri. Revisi yang mereka buat terdiri dari perubahan dari kata benda noun menjadi kata kerja verbs, serta perubahan urutan komponen di dua tingkat paling tinggi. Jika kita lihat, kedua versi taksonomi Bloom memiliki kesamaan maksud kognitif pada 4 tingkat paling bawah. Yang pertama, berfokus pada mengenali dan mengingat kembali informasi yang didapatkan sebelumnya. Di tingkat kedua paling bawah, berfokus pada pemahaman dan memahami, di mana objektif pembelajaran adalah agar para siswa dapat mengkonstruksi ulang makna informasi yang telah mereka dapatkan sebelumnya, ditambah berbagai kegiatan klasifikasi dan menginterpretasikan. Pada tingkat ketiga, fokusnya lebih ke melaksanakan dan mengimplementasikan. Keempat, memecah suatu materi atau konsep ke beberapa bagian untuk menghubungkan apa, bagaimana, mengapa sesuatu, memiliki atau tidak memiliki keterhubungan antara satu sama lain. Lalu pada tingkat kelima, Anderson dan Craftwell menempatkan evaluating di posisi ini. Berfokus pada membuat penilaian dan mengkritik berdasarkan kriteria ataupun standar yang ada. Tahap ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan melibatkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi. Yang keenam, rating ditempatkan pada tingkat tertinggi dalam revisi taksonomi Bloom. Tahap ini bertujuan untuk memproduksi, menata ulang elemen menjadi ide, pola produk, atau bentuk baru. Lalu di tahap mana kita dapat menempatkan pendidikan pascasarjana dalam taksonomi Bloom? Dalam menempuh pendidikan S2, mahasiswa didorong untuk terlibat dalam berbagai metode dan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran kritis, mengeksplor kemandirian proses belajar, meningkatkan kemampuan penelitian lanjutan. Dalam hal ini antara analisis serta menilai berdasarkan bukti penelitian, untuk berkontribusi sebagai pemimpin atau spesialis di bidang pengetahuannya. Sehingga komponen menganalisis dan mengevaluasi berperan signifikan. Tujuan-tujuan ini bisa para mahasiswa capai tidak hanya dengan menghadiri kuliah, namun juga bisa dari seminar, workshop, penelitian, terlibat dalam diskusi grup, membuat proyek kolaboratif dengan sesama rekan untuk penelitian atau inisiatif interdisipliner, dan masih banyak lagi.
Dalam membandingkan kualitas mahasiswa, kita tidak dapat semata-mata menentukannya hanya melalui tingkat akademiknya. Karena baik mahasiswa diploma, sarjana, dan pasca sarjana dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas yang bervariatif. Namun, memang ada beberapa perbedaan umum dari objektif proses pembelajaran antara studi pasca sarjana dengan studi S1 dan diploma dari segi kedalaman ilmu. Mahasiswa pasca sarjana cenderung mempelajari dan memiliki pemahaman yang lebih dalam pada bidang studi tertentu untuk menjadi seorang spesialis, dibandingkan dengan mahasiswa diploma dan sarjana. Basis pengetahuan cenderung lebih luas, namun kurang terspesialisasi. Keterampilan penelitian. Penelitian mahasiswa pasca sarjana lebih independen di bidangnya, sedangkan penelitian mahasiswa diploma dan sarjana masih terpandu. Pemikiran kritis dan analisis. Dalam hal tingkat pemikiran, mahasiswa pasca sarjana lebih dituntut untuk mengevaluasi informasi yang kompleks, melakukan penyelidikan yang kritis dan lebih advance. Juga menilai suatu konsep dibandingkan dengan mahasiswa diploma dan sarjana. Otonomi. Mahasiswa pasca sarjana diberikan tanggung jawab dalam penelitian atau mengelola proyek dengan supervisi minimal. Sedangkan mahasiswa sarjana dan diploma lebih banyak mendapat bimbingan dari tugas yang mereka dapat. Terakhir, profesionalisme. Dari pendekatan yang lebih mengerucut pada cabang ilmu yang dipelajari, mahasiswa pasca sarjana cenderung memiliki tujuan karir yang lebih jelas dibandingkan mahasiswa diploma maupun sarjana. Suatu negara memerlukan tujuan yang menjadi pedoman arah untuk semua kegiatan negara. 4 tujuan negara Republik Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Dalam mencapai 4 tujuan negara tersebut, Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas. Integritas sendiri merupakan landasan kepemimpinan yang efektif karena membangun kepercayaan diri di antara para pengikut. Lalu, karakter seorang pemimpin negara yang memiliki integritas berdasarkan pemahaman umum adalah sebagai berikut. Jujur dalam tindakan dan perkataan. Pemimpin dengan karakteristik ini mengutamakan transparansi dan tidak terlibat upaya menipu atau manipulasi terhadap orang lain. Menampilkan konsistensi dalam hal nilai, prinsip, maupun tindakan. Memegang teguh akuntabilitas, artinya bertanggung jawab atas tindakan dan mau mengakui kesalahan serta mengambil tindakan korektif yang tepat. Memprioritaskan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Dapat dipercaya untuk bertindak secara konsisten untuk kepentingan negara dan masyarakat. Menghormati hukum sehingga tidak terlibat dalam praktik korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan menyurutkan institusi demokrasi. Kepemimpinan yang fokus dalam pelayanan terhadap negara dan rakyat, bukan untuk mencari kekuasaan atau kekayaan pribadi. Transparansi dalam bertindak, dan memiliki kompas moral yang kuat untuk mematuhi standar etika. Terkait kepemimpinan yang jujur, beberapa perkara yang beberapa waktu lalu sempat ramai disorot publik, yaitu mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan organisasi kepolisian yang penuh kejanggalan. Tingkat tingginya korupsi oleh para pemimpin negara dan kritik BEM UI terhadap presiden dengan menjulukinya sebagai The King of Lip Service. Perkara 1. Kiprah institusi Polri tercoreng akibat kasus penembakan polisi, tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Kasus ini mengekspos
keterlibatan beberapa anggota kepolisian yang menjadi dalang dan aktor. Seno Soekarto, ketua RT dari tempat lokasi kejadian, yang juga merupakan pensiunan Polri, mengakui kejanggalan terkait CCTV di rumah Verdi Sambo, bahwa ada pergantian dekoder CCTV yang dilakukan oleh orang-orang berpakaian seragam sehari setelah penembakan tanpa seizinnya. Tidak ada transparansi ini dan terbuktinya aktivitas menghalangi penyelidikan dan pembunuhan di luar proses hukum, menumbuhkan beragam sentimen publik mengenai institusi kepolisian, institusi penegak hukum yang ada di bawah presiden. Di antara lain, hilangnya kepercayaan publik, lemahnya rasa aman, dan mengurangi sifat kooperatif masyarakat. Perkara 2. Terkikisnya kepercayaan publik terhadap elemen pemerintahan ini juga disulut dari tingginya tingkat korupsi yang dilakukan pemimpin di tingkat pemerintahan. Sebuah data menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga 2020 lalu, tindak pidana korupsi ada 1032 kasus, dengan perkara yang paling banyak yaitu penyuapan. Menurut Mahfud MD, Menko Polhukam, korupsi di Indonesia makin sulit dibendung, sehingga untuk menyelesaikan masalah korupsi perlu juga bersinergis dengan aparat penegak hukum. Perkara 3. Lalu Presiden Jokowi pun tidak imun dari kritik atas ketidakkonsistenannya terhadap pernyataan serta penerakan kebijakan. Ia mendapat cap The King of Lip Service dari BEM UI, bukan karena untuk menyerang secara personal, melainkan sebagai kritik karena kebijakannya yang bertolak belakang dengan pernyataan dukungan terhadap Undang-Undang ITE dan rencana penerbitan Perpu UU KPK. Dari perkara-perkara yang pelik terkait kejujuran para pemimpin, apakah masih ada harapan untuk Indonesia kembali berada di jalur tujuan Republik Indonesia, membangun kembali kepercayaan dan memulihkan integritas dalam suatu kepemimpinan negara? Memerlukan proses yang panjang, khususnya ketika kepercayaan publik telah menurun. Akan melibatkan kepemimpinan yang kuat, membangun komunikasi terbuka, menerapkan kontrol yang diperlukan, dan kembali menguatkan komitmen terhadap 4 tujuan RI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pemaparan dua topik yang tim kami sampaikan, kami memiliki dua kesimpulan berikut. Kesimpulan pertama, taksonomi belum menjadi landasan bagi para pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang efektif menyesuaikan tingkat kerumitan keterampilan kognitif. Taksonomi ini direvisi oleh Lauren Anderson dan David Caldwell pada 2001 yang terdiri dari 6 tingkat, yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding, menerapkan atau applying, menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan menciptakan atau creating. Pada proses pembelajaran pasca sarjana, fokusnya adalah pada tingkat menganalisis dan mengevaluasi yang lebih mendetail dan bersifat mandiri, sehingga cukup berbeda dengan proses belajar di diploma dan S1. Kesimpulan kedua, ada 4 tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Kita dapat menilai bahwa dari kasus-kasus yang disajikan, tingkat integritas para pemimpin berbeda antara satu dan lainnya. Dan kejujuran pemimpin di Indonesia masih sangat buruk dari data yang dihimpun mengenai kasus korupsi. Meskipun bukan berarti seluruh elemen kepemimpinan di Indonesia berlaku tidak jujur. Dalam mencapai 4 tujuan negara tersebut, Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin yang memiliki karakter berintegritas agar dapat menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan publik. Perlu ada upaya multi aspek juga yang mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan penegakan hukum,
peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. Nilai yang dipegang teguh negara Indonesia telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kita perlukan adalah seorang pemimpin yang menerapkan nilai tersebut dan menciptakan lingkungan aman untuk seseorang menunjukkan kejujurannya dan terus bercermin dari kesalahan lampau untuk memberi peluang perbaikan. Demikian analisis kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam integritas.